Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ain Dewi Masita Manepa, biasa dipanggil Ailin. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2403010142. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari observasi kami di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibanu, Kabupaten Kupang. Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis evolusi organisasi dalam desa, kemudian yang kedua mengidentifikasi struktur organisasi desa, kemudian yang ketiga menilai efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan, kemudian yang keempat yaitu mengkaji pola kepemimpinan dalam desa, kemudian yang terakhir yang kelima menganalisis lingkungan dalam desa tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas ialah evolusi dari organisasi desa di Desa Baumata Barat. Desa Baumata Barat merupakan pemekaran dari Desa Baumata Pusat yang terbentuk dari tahun 2004. Desa Baumata Barat sendiri terdiri dari 5 dusun, 13 RT, dan 6 RW. Jumlah kepala desa dari awal pembentukan desa sampai sekarang ialah 3 kepala desa yang menjabat sebagai pemimpin desa sebelumnya. Untuk keputusan yang diambil itu memang harus mengikuti keputusan kepala desa itu, atau ada juga yang harus berdasarkan dari musyawarah masyarakat. Untuk faktor utama yang mempengaruhi perubahan organisasi desa ialah faktor wilayah yang sangat luas dan jumlah kepadatan penduduk di Desa Baumata Pusat yang mengharuskan terjadinya pemekaran kepada Desa Baumata Barat. Adapun peran teknologi yang bisa dilihat dengan adanya pengadaan ATK atau alat tulis kantor dalam hal seperti laptop, komputer, dan wifi yang membantu para aparat desa untuk mengerjakan tugas mereka. Kemudian dampak dari evolusi organisasi desa ini direspon positif oleh para masyarakat desa karena mempermudah masyarakat dalam proses birokrasi karena jarak ke kantor desa semakin lebih dekat. Terus yang berikut ialah struktur organisasi desa di Desa Baumata Barat. Yang pertama yaitu sebagai kepala desa ialah Bapak Abraham MM Nada Kihe, kemudian sekretaris yang membantu ialah Ibu Francisca Solania Calvinus, dengan jabatan tambahan lainnya seperti Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan. Yang berikut ialah efektivitas organisasi di Desa Baumata Barat. Organisasi di Desa Baumata Barat menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik karena dalam menjalankan berbagai program pelayanan seperti program BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dibantu. Kemudian ada juga program pemberian makanan tambahan yaitu PMT. Manfaat dari program ini sangat terasa karena mendukung kesehatan ibu dan anak di desa tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, desa tersebut menekankan pola peningkatan aparat desa, perangkat desa untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas agar bisa bekerja dengan profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Terus yang berikut ialah pola kepemimpinan dalam organisasi di Desa Baumata Barat. Kepala desa sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, motivasi, dan menggerakkan masyarakat desa untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan desa tersebut. Kepala desa berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat di desa tersebut. Yang dilakukan oleh pemimpin desa ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, keterlibatan dalam musyawarah desa. Kemudian yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan desa tersebut. Kemudian yang berikut yaitu lingkungan organisasi di desa. Di Desa Baumata Barat memiliki beberapa pembangunan yang sudah dijalankan, seperti lembaga PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kemudian kelompok taruna, kelompok tani, dan ayam petelur. Pada lembaga PKK sudah berjalan dengan baik di bidangnya, di mana lembaga ini bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian program yang berikut yaitu Karang Taruna. Namun program ini belum diresmikan di desa tersebut. Kemudian yang berikut yaitu kelompok tani. Kelompok tani dimulai pada tahun 2020, namun kelompok tani ini telah diberhentikan di tahun 2024. Program ini diberhentikan karena tidak adanya lahan yang bisa digunakan untuk membuat lahan pertanian. Dan yang terakhir ialah program ayam petelur. Program ini masih menjadi contoh di desa lainnya, terkhususnya pada Desa Baumata Timur, karena program ini masih berjalan dengan baik hingga sekarang dikarenakan mereka mampu menjaga kepercayaan dari para pelanggan dan pintar juga membaca situasi di pasaran. Dari program ini,
Lingkungan desa tersebut juga ada kontribusi dari para aparat desa untuk membantu masyarakatnya. Sekian dari penjelasan saya tentang hasil observasi kami di Desa Bawamata Barat, Kecamatan Taibanu, Kabupaten Kupang. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.